Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, NIM 19040310, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan wajan aluminium secara sederhana. Sebelum kita memasuki proses pembuatannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu wajan aluminium. Jadi, wajan aluminium itu adalah wajan yang terbuat dari bahan aluminium yang tebal, sehingga lebih kokoh dan tahan lama. Selain itu, wajan aluminium ini merupakan bahan itu tidak lengket dan mudah dibersihkan, dan dilengkapi pula dengan ganggang yang tahan panas sehingga kita bisa memegang ganggang wajan saat memasak. Kemudian bahan yang digunakan dalam pembuatan wajan aluminium itu ada aluminium, biasanya digunakan yaitu aluminium bekas, dan kemudian ada larutan amonium. Alat dalam pembuatan wajan aluminium itu adalah tungku peluburan, ada pencetakan wajan, dan ada mesin bubut. Adapun proses pembuatan wajan aluminium, yaitu yang pertama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, kemudian masukkan aluminium ke dalam larutan amonium pada tungku peluburan dengan suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Setelah itu masukkan cairan aluminium ke dalam cetakan. Tunggu beberapa saat, kemudian setelah dicetak, haluskan pinggiran wajan menggunakan pisau besi. Setelah itu haluskan bagian dalam wajan menggunakan mesin bubut. Setelah itu buat ganggang pada wajan. Setelah itu selesai. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video pembuatan wajan aluminium yang saya peroleh dari YouTube Transmedia. Pemirsa, sebagai salah satu pengrajin wajan, mereka bertahan di tengah gempuran modernisasi dan maraknya produk luar negeri. Pak Haji dan karyawannya masih semangat meneruskan bisnis keluarga yang sudah dilakoni sejak 16 tahun yang lalu. Sebagai generasi muda, saya pun harus ikut semangat dong untuk mengenal lebih jauh usaha produksi wajan berbahan dasar aluminium ini. Pak Adur, jadi yang namanya wajan dan ibu rumah tangga itu nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Kalau nggak ada wajan, kita nggak bisa makan nasi goreng, kita nggak bisa goreng kerupuk. Nah, itu paling parah tuh. Nah, dan Pak Adur ini nanti merubah aluminium bekas ini jadi wajan atau rinjing ya, di sini dibilangnya. Jadi lebih mulus, yang punya nilai jual yang tinggi. Oke, punya pokoknya Pak. Pak, ini langsung kita bikin aja Pak ya. Oke. Dalam satu kali produksi, rumah wajan Garuda ini menggunakan lebih dari 200 kilo plat aluminium bekas. Bahan bakunya didapat dari para pemasok atau dari sisa bahan produksi wajan. Plat aluminium yang sudah dikumpulkan dilebur ke dalam larutan aluminium yang dimasak dalam tungku pada suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Wah, melihat warnanya yang merah membara menggambarkan semangat saya nih. Cuma dalam hitungan 3 detik aja nih, aluminium tadi dimasukin langsung lebur, dan saya di sini baru 3 detik juga langsung keringetan. Lama-lama jadi daging asap saya di sini. Sebagai salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di Indonesia, aluminium termasuk bahan dasar pembuatan perabotan rumah tangga yang paling banyak digunakan oleh para pengrajin. Sifat dasar aluminium yang ringan dan tidak beracun, serta tahan terhadap proses korosi seperti timbulnya karat, menjadi poin penting dipilihnya aluminium. Percobaan pertama saya gagal. Bolong-bolong ya Pak, bolongnya 1, 2, 3, 4, 5 kali bolong, 5 bolongan nih. Bikin lagi Pak, saya nggak mau menyerah Pak. Meski pada percobaan pertama dan kedua wajan bikinan saya banyak lubangnya, akhirnya pada percobaan ketiga, wajan pertama berdiameter 15 cm ini tercetak dengan sempurna, tanpa ada lubang sekalipun. Hai, mantap! Dari membuat wajan ukuran kecil, saya beralih ke wajan yang berukuran lebih besar. Jika tadi hanya satu orang saja yang bertugas membolak-balikan cetakan berisi cairan aluminium, kali ini untuk proses pembuatan wajan berdiameter 50 cm, harus ada 2 orang yang bertugas untuk membalikan cetakan. Ikat tiang penyangga supaya cetakan benar-benar tertutup dengan sempurna.
jungkat-jungkit. Dan wajan berukuran besar berhasil kami cetak dengan mulus tanpa lubang satupun. Asik. Setelah selesai bisa dapat bonus dari Pak Haji nih. Keberadaan pengrajin wajan atau rincing aluminium di Nagara sekarang ini bisa dihitung dengan jari saja. Sebelumnya di tahun 80 banyak ditemukan industri rumahan. Pada masa itu produk usaha mereka rajai pasar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk usaha pembuatan rincing ini. Namun seiring dengan berkembangnya zaman serta banyaknya masyarakat sekitar yang beralih profesi atau pergi merantau, berkuranglah jumlah pengrajin rincing di daerah ini pemirsa. Waduh, sayang sekali ya. Oke, wajan yang sudah dicetak kemudian dipoles agar lebih halus baik permukaan luar maupun dalam wajan. Jadi biar nggak melukai si penggunanya nanti, kita halusin dulu nih pinggiran wajannya. Jadi ditumpulin, biar pegangannya enak kalau pakai tangan nih. Nggak pakai satu tangan jadi enak nih. Firm, lebih halus. Selanjutnya, bagian dalam wajan dipoles melalui mesin bubut ini. Sama halnya dengan membuat cekungan pada kerajinan lainnya, pada proses bubut ini permukaan dalam wajan harus benar-benar halus tanpa ada satu goresan kecil sekalipun. Berikutnya, ratakan permukaan dengan menggunakan alat seperti sikat ini. Dalam sehari, produksi rumahan ini bisa memproduksi 1.600 wajan yang jika digolongkan berdasarkan ukurannya, ada sekitar 19 jenis ukuran wajan aluminium siap pakai. Nah, untuk wajan yang saya buat ini tipe yang menggunakan gagang kayu. Tentunya agar lebih mudah digunakan saat menggoreng nanti pemirsa. Sekian videonya. Dan sekian juga video pada hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.